Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita ketemu lagi di acara webinar Q&A. Ya, ini adalah acara webinar yang rutin kita adakan ya, 1 sampai 2 minggu sekali. Nah, acara webinar Q&A ini nih sebagai tempat atau wadah buat teman-teman ya di komunitas Menumi Jodoh yang sudah join program Menumi Jodoh atau tidak untuk bertanya. Ya, karena kalau misalkan kalian tanya pertanyaan yang panjang di grup WA, ya aku nggak bisa jawab panjang-panjang kayak gitu tuh pertanyaan. Kenapa? Karena nanti mataku juling ke tengah gitu, bacain chat kalian itu. Jadi aku siapkan sesi ini nih untuk kalian tanya, ya. Kalian apapun yang pengen kalian tanyakan, tanyakan di sini yang panjang-panjang. Sehingga apa di grup WA nanti fokusnya pertanyaan tentang pola ya atau pertanyaan-pertanyaan tentang pertanyaan yang pendek aja, gitu ya. Kalau yang panjang-panjang lebih baik tanyakan di sini. Supaya apa? Supaya kalian bisa langsung ngomong, ya. Aku bisa paham apa yang kalian tanyakan, ya. Sehingga aku bisa memberikan advice juga yang lebih baik daripada kalau aku baca dan apa namanya balas di WA, ya. Karena nanti takutnya aku salah menangkap pertanyaan teman-teman dan aku salah menyimpulkan, aku salah memberikan advice, terus teman-teman juga apa namanya salah dalam menangkap informasi yang aku sampaikan, akhirnya eh, jawaban dari pertanyaan itu tidak tercapai. Oke, itu ya. Nah, sebelum kita mulai sesi Q&A-nya, ya, sesuai dengan tema yang sudah kita tetapkan hari ini kemarin tentang kebebasan, kebebasan hidup. Ya, aku pengen ngasih quiz dulu, ya, pengen ngasih quiz dulu supaya aku pengen ngecek nih eh, setelah teman-teman melakukan praktek-praktek kesadaran yang aku ajarkan di program Menemui Jodoh, kira-kira wisdomnya atau kebijaksanaannya sudah mulai dapat nggak gitu, udah mulai dapat nggak dari praktek yang diajarkan itu. Karena praktek itu kenapa sih bukan hanya teori tapi harus dipraktekin juga, karena dengan menjalankan prakteknya ya kita akan mendapatkan satu apa kebijaksanaan, mendapatkan pengalaman dalam prakteknya itu. Berupa apa kebijaksanaan itu? Oke, hari ini tentang kebebasan. Pertanyaannya kemarin sudah aku share ya di grup VIP Makhluk Cinta. Pertanyaannya adalah ini quiz ya. Yang bisa jawab dan jawabannya paling oke dapat apa namanya? Sesi private sama aku 60 menit. Oke, semua boleh jawab. Ya, nanti kalau yang mau jawab angkat tangan ya. Quiznya aku ulang lagi, quiznya adalah pertanyaannya adalah kapan kita bisa memiliki kebebasan hidup. Oke, itu pertanyaannya. Angkat tangan. Angkat tangan yang mau jawab. Kapan kita memiliki kebebasan dalam hidup? Angkat tangan. Tadi Mbak Silvana kayaknya mau jawab tuh. Silakan angkat tangan. Kapan kita memiliki kebebasan dalam hidup? Silakan Mbak Silvana dulu. Oke deh coach, ini Ya, sebenarnya nggak tahu ya bener apa enggak, tapi ya udah nggak apa-apa, nggak pilih apa-apa. aja. Nggak apa. Ini juga salah satu bentuk menghadapi rasa takut, asik. Asik, asik. Oke, takut salah kan. Oke coach, Ya, jadi kapan sih kita mm, memiliki kebebasan dalam memiliki hidup. kebebasan dalam hidup? Ya saat kita sudah tidak melekat pada apapun, sudah tidak ada kemelekatan. Jadi kita udah ini aja, tidak ada kemelekatan gitu loh coach. Sudah tidak Oke. menginginkan hal itu. Tidak menginginkan hal itu. Iya, sudah ngeflow aja sama hidup ini gitu. Wah, salah nih Oke. kayaknya nih. Ya, nggak apa-apa. Nggak ada salah, nggak ada benar. Nggak ada salah, nggak ada benar. Semua orang Ya, punya kalau pemahaman menurut masing. menurut Silva gitu, kalau sudah Tapi ada tidak nilainya. kemelekatan. Iya, nggak ada salah, nggak ada benar, tapi ada nilainya kata Iya, Chelsea. ada nilainya. Iya, ya itu jawaban yang benar juga sih. Jawaban yang benar juga. Cuma eh, ada lagi nggak yang mau ditambahin Mbak Silvana? Sudah itu aja.
Jika sudah tidak ada kemelekatan, sudah Ya, tidak menginginkan hal-hal itu lagi, dan sudah menjalani hidup saja, sudah lupa lah gitu ya kali. sudah lupa, lupa ingatan. Jadi kayak udah keenakan apa? Kayak hidup ini sudah selalu happy gitu. Jadi udah lupa aku kemarin pengen ini gitu. Kayak gitu loh. Oke, oke, Oh, oke. ternyata tiba-tiba ada hal itu gitu. Biasanya Oh, sering kayak gitu tuh. Jadi oh, kalau misalnya dulu kalau pengen satu hal, ya, terus udah seru-seru aja hidup ini kayak lagi happy-happy, tiba-tiba hal itu datang. Udah nggak kepengen lagi, tiba-tiba hal itu datang gitu. oke, oke, Kayak gitu. Gitu sih. oke, oke, Terima kasih. ya, oke. Bagus kok jawabannya. Nilainya 70, 70. Oke, sorry, sebelum aku lanjut, suaraku, gambarku oke nggak? Soalnya di sini tulisannya your network bandwidth is low. Oke nggak, Cesi? Suaraku oke nggak, Cesi? Oke, Mas. Gambarnya juga oke sih. Gambarnya oke, oh ya sudah. Cuman tadi sinyalnya beberapa kali sempat kuning. Oh gitu, tapi kualitas gambar sama suara oke ya masih ya? Iya, oke, oke. Oke, Aman, aman. oke, oke, oke. Tadi kayaknya Mbak Indah itu angkat tangan juga tuh. Jadi jawab nggak, Mbak Indah? Oke, Cesi dulu deh. Tadi Iya, kan Cesi dulu deh, Cesi, Cesi. oke. Kapan kita memiliki Aduh, kebebasan dalam hidup? oh ya. Em, apa ya? Kalau buat Jess ya, Mas, Ya, memiliki kebebasan itu artinya kita sudah cukup sadar untuk melihat apa yang terjadi di dalam diri kita. oke. Terus kita bisa memilih respon dan jalan hidup kita tuh dengan sadar, bukan Nah, sekedar cuma atas reaksi pikiran, emosi, keadaan atau tuntutan orang lain. Itu sih yang terpikir. tuh, Kenapa? tuh. Ya, ya, itu sebenarnya sama. Sama substansinya seperti yang ingin aku sampaikan. Nilainya 90. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang pengen kamu tambahin? Ada lagi Apa nggak, ya? Cesi? Mungkin kebebasan hidup tuh ada ketika kita udah nggak lagi jadi budak dari apa yang muncul di dalam diri kita. Agak Ah, susah sih, Mas, tapi ya ya, maksudku gitu. betul, betul. Oke. 90. Masih ada kesempatan jadi 100. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Sudah, sudah ya. Udah. Oke. Ada lagi yang mau jawab nggak? Mbak Silvana yang angkat tangan nih mau jawab apa? Mau nanya apa mau nambahin? Lupa turun. Lupa turun. Pak Turun. Oke. CSI nilainya 90. Iki, Mbak Emily, silakan. Mbak Emily. Ya. Eh, Kalau berdasarkan pengalaman dan Emily melakukan pola dari kelas kesadaran ini, Hmm. ya itu. Pertama kita yaitu terima dulu kan, kita sadari ya kan, kita terima apa fenomena yang ada di dalam hidup kita, terus kita berserah juga gitu kan ya, nggak melekat Hmm. dengan apapun, entah itu barang ataupun manusia. Manusia ini mungkin sama anak, suami, sama Ya. ayah, ibu, keluarga gitu. Hmm. Hmm. Terus kita berserah ini juga nggak yang berserah dalam arti apa ya, putus asa atau gimana. Berserah Ya. ini tapi kita juga diimbangin ikhtiar karena ya kayak ilmu tasawuf itu kan apa tuh ada hubungannya dengan segala sesuatu yang pergerakannya tuh dari Tuhan gitu ya, dari Hmm. semesta gitu. Kita ikutin aja, ngeflow aja dengan aliran pergerakannya Tuhan. Kayak Emily yang tiba-tiba ada cowok yang minta kenalan padahal nggak ada apa ya, teman mutual friends gitu ya, nggak ada sama sekali. Terus Hmm. tiba-tiba dia DM terus ngajak serius gitu, terus ngajak kita ketemu kayak gitu. Padahal ya Emily ngeflow aja, terus yang udah apa ya, berserah nggak melekat sama cowok manapun gitu, ya istilahnya present aja gitu. Hmm.
pada saat itu berarti kamu memiliki kebebasan. Iya, sekarang bebas milih yang mana jadi bingung. Saking bingungnya. Kayaknya Itu bebas. clue-nya sebenarnya. Clue-nya sebenarnya itu bebas, bebas milih. Kalau nggak ada pilihan tuh nggak bebas namanya. Oke, ada lagi mau Oke, tambahin? gitu. Apa? Ya ngeflow aja sih Mas sama itu aja pergerakannya Tuhan. Tapi ya tetap sebagai manusia kita ikhtiar. Tapi ikhtiarnya yang nggak ngoyo banget gitu loh, yang sudah Iya, nggak iya, kayak dulu tuh yang sampai desperate harus target ini harus gini gini gitu kan. iya, Sekarang yang tetap ikhtiar, ada ikhtiarnya, cuma ikhtiarnya tuh lebih misalnya 30% lah ya ikhtiarnya, ya iya, iya, lebihnya diserahkan ke Tuhan gitu, 70 iya, persennya gitu. iya. Jadi kan Oke, lebih chill gitu, lebih ringan gitu hidup. Ah, oke, Gitu oke. Mas. Udah ya. Asik. Ya, bener juga jawabannya. Sama kok. Mbak Silvana bener, Chelsea bener, Emily bener. Nilainya Mbak Emily 75 lah, 75. Mirip-mirip sama Mbak Silvana. Oke, udah ya. Pemenangnya Chelsea. Chelsea nanti bisa kontak ke aku untuk ambil sesi private jadwalnya. Oke, bener. Chelsea yang paling bener. Ya, tapi aku kasih kesimpulan lagi ya. Ini hanya menambahkan dari apa yang disampaikan Chelsea. Ya, ketika kita sudah terlepas dari identifikasi kita dari ego kita. Yang tadi dikatakan sama Chelsea adalah apa? Pikiran kita atau batin kita. Ya, ketika kita sudah tidak terlibat dari itu semua, ya maka sebenarnya di saat itulah kita memiliki kebebasan. Ya, kebebasan untuk apa? Kebebasan untuk memilih. Oke? Karena yang memilih bukan lagi berdasarkan ego kita, tapi apa? Siapa yang memilih berdasarkan kesadaran kita. Ya, kita bisa menggunakan pikiran kita untuk memilih, bukan digunakan oleh pemikiran kita untuk menentukan sesuatu. Mungkin teman-teman nggak sadar selama ini bahwa teman-teman tidak memiliki pilihan, karena yang memilih adalah egonya. Dan ego selalu memilih sesuai dengan identitasnya. Maka polanya akan terus berulang. Ya, maka polanya akan terus berulang. Nah, teman-teman ya harus bisa benar-benar menyadari ego apa yang sedang berjalan atau bekerja di batin teman-teman yang sedang diperankan. Ketika itu tersadari, maka kebebasan sejati akan kalian dapatkan. Ya, sebenarnya ini terinspirasi dari pertanyaannya Mbak Emily sama ceritanya Mbak Tri kapan hari ya tentang kebebasan. Mbak Emily kan akhir-akhir minggu ini kan bingung nih, coach aku pilih yang mana, pilih yang mana. Bebas. Oh kemarin tuh sempat cerita tentang ada orang yang tiba-tiba mau serius itu, menjalin hubungan sampai ke pernikahan sama Mbak Emily. Ya, mau datengin orang tuanya. Oke. Terus Mbak Emily takut kan, ketika dia datang nanti kalau misalkan nggak jadi dirasani sama tetangga-tetangga, ya kan. Nah, di saat di share di grup tanya gimana, coba perhatikan karakteristik dari jawabanku. Karakteristik dari jawabanku ketika aku diminta advice, pasti aku akan memberikan advice yang berlawanan dengan apa yang dikatakan sama egonya. Dalam hal ini adalah ego si penakut, Mbak Emily. Ya, karena ketika ego si penakutnya itu tidak disadari, maka tidak akan pernah punya kebebasan untuk memilih. Paham nggak? Ya, itu cerita dari Mbak Emily. Ya, kalian sebenarnya bebas untuk memilih. Mau kalian terima, mau enggak itu bebas. Karena kalian sudah dewasa, teman-teman. Buktinya apa? Kalian mau nikah. Ya kan? Kan mau nikah kan? Udah dewasa kan berarti bukan anak-anak lagi. Kalian bisa tuh menggunakan pikiran kalian untuk memilih dan kalian tahu konsekuensinya apa. Ya. Nah, situasi apa yang bisa kalian pakai untuk memilih adalah situasi ketika kalian sudah netral dengan apapun itu. Misalkan ada dua pilihan nih. Ya, ada pilihan
orang tuh boleh datang ke rumahnya Emily atau tidak. Kan pilihannya kan itu kan. Atau jangan dulu datang ke rumah Emily untuk ketemu sama orang tuanya. Ya. Nah, ketika teman-teman sudah bisa memilih dua-duanya dan tidak ada masalah dengan dua-duanya, netral. Nolak boleh, menerima juga boleh, ya. Ya sudah, kalian bebas untuk milih. Tapi ketika masih ada ketakutan untuk menerima, ya, untuk menerima orang itu datang ke rumah, ya, sehingga seolah-olah pilihannya hanya ada satu, menolak. Maka sebenarnya pada saat itu teman-teman tidak memiliki kebebasan karena digerakkan oleh Emily si penakut. Seperti itu, kurang lebih paham ya? Kurang lebih paham. Nah, pola yang aku ajarin di program Menemui Jodoh bukan untuk mengekang kalian, bukan, tapi untuk memberikan kalian kebebasan supaya kalian punya atau bisa memegang kedua kutub dari kehidupan ini. Oke, mungkin sekalian selama ini nggak sadar, ya. Aku kan ngajarin pola makan tuh, ada beberapa pantangan tuh, ya, ada beberapa pantangan. Ya. Sebelum kalian join program Menemui Jodoh, kalian sadar nggak? Kalian nggak punya pilihan. Kalian tidak punya pilihan untuk tidak makan gorengan setiap hari. Nggak punya pilihan kalian. Kalian hanya punya pilihan untuk makan gorengan setiap hari. Oke? Tapi ketika kalian menjalankan polanya, akhirnya kalian punya tuh pilihan untuk tidak makan gorengan. Itu namanya kebebasan, teman-teman. Sama seperti gini lah. Coba deh kalian datang ke kafe atau ke tempat di mana tempat orang nunggu. Apakah orang-orang yang nunggu duduk di situ, duduk di kafe, duduk di tempat tunggu itu, ruang tunggu itu, punya kebebasan untuk tidak main HP? Punya nggak mereka? Perhatikan, semua orang pasti main HP. Pasti buka HP. Pasti gini. Meskipun di kafe, kadang-kadang orang lagi nongkrong, sibuk sama HP-nya sendiri-sendiri. Apakah mereka memiliki kebebasan untuk tidak pegang HP? Enggak. Aku paling sering mengamati itu. Kapan hari aku ikut seminar parenting di sekolahnya anakku yang pertama. Ibu-ibu. Banyak kan ibu-ibu kan gitu. Sebelum pembicaranya datang, HP. Semuanya pakai HP. Tidak ada yang memiliki kebebasan untuk tidak pakai HP. Tidak melihat HP. Mereka nggak bebas. Mereka digerakkan oleh pikirannya, oleh egonya, gitu. Padahal melihat pemandangan yang luas lebih menyenangkan, teman-teman, daripada kita melihat layar HP yang kecil ini. Seperti itu. Oke, ya. Jadi kebebasan itu, ya, ini pemahamanku ya, ada dua level. Ya, level pertama yang tadi tak jelasin, kebebasan untuk memilih. Ya, ketika ada dua ini nih, dua option atau beberapa option gitu. Ya, Chelsea juga ngalamin nih. Bingung mas, yang mana nih mas? Yang itu bingung kan? Kalian sudah dewasa, putuskan secara bijaksana dengan batin yang damai, bebas. Kalian mau milih yang mana bebas. Jangan tanya aku. Aku kadang-kadang nanti kalau jawaban ngawur aku yang disalahin nanti. Ya, jadi bebas. Ya, setiap pilihan pasti ada konsekuensinya, pasti ada plus ada minusnya. Ya, kalian gunakan kesadaran kalian untuk memilih. Ya, nah gimana caranya? Netralin dulu batinnya, tenangin dulu batinnya, berdamai dulu sama semua sensasi emosi yang selama ini menggerakkan kalian, apapun itu, mau emosi ketakutan kayak kecemasan kayak apa, berdamai dulu dengan itu. Rasanya netral, baru kalian pilih secara logik, gunakan pikiran kalian. Ya, itu kebebasan level satu, teman-teman. Ya, kebebasan untuk memilih, milih A, milih B, milih C. Ada level 2, ya.
Ini teori ini aku sendiri yang buat ya. Jadi nggak akan ada kalian temukan di tempat lain. Level 2, level 2 ini level yang lebih tinggi daripada level 1 adalah kebebasan untuk tidak memilih ya, kebebasan untuk tidak memilih. Oke? Jadi memilih dan tidak memilih itu juga pilihan, bebas mau milih mau enggak. Itu kebebasan yang sejati menurutku. Sama seperti ketika teman-teman masih ingat gak minggu lalu ya, aku tuh cerita tentang mobilku diserempet orang. Mobilku diserempet orang. Ya, ketika diserempet orang, orangnya lari. Ya, aku tidak memilih untuk ngejar orang itu atau lari dari kondisi itu atau membiarkan orang itu. Aku tidak memilih. Aku akan mengikuti aja apa yang terjadi saat itu. Tak ikutin aja. Beset belakang mobil belakang gitu. Jadi barusan aku chat padahal beset lagi. Terserah orang. Kalau misalkan orang itu lari ya sudah aku biarin. Kalau orang itu datang ya sudah aku minta ganti rugi. Kalau orang yang bersedia ganti rugi ya udah aku terima. Kalau enggak ya sudah biarin aja. Itu kebebasan untuk tidak memilih. Yang terjadi apa? Yang terjadi ketika aku tidak memilih, bebas untuk tidak memilih. Nggak sampai sekilo dari situ duitnya masuk ke rekeningku. Untuk apa? Untuk ganti catnya. Itu adalah the power of tidak memilih. Oke? Termasuk dalam hal relasi. Apakah aku memilih istriku? No. Aku tidak memilih istriku. Ya, aku tiba-tiba dikenalkan sama temennya. Dia datang ke kehidupanku dan aku dikenalkan. Aku tidak memilih dia. Karena siapa yang milih? Yang milih istriku ini siapa? Ya Allah. Karena sudah ditetapkan. Ngapain dipilih? Kalau sudah ditetapkan. Ya. Karena ketika kita memilih, kita akan rentan terjebak sama ego yang memilih. Ego kita yang memilih. Ya, tapi ketika kita memiliki kebebasan untuk tidak memilih, ya perhatikan, kehidupan kita akan penuh dengan keajaiban. Seperti itu. Paham nggak? Mudah-mudahan teman-teman paham ya maksudku. Jadi ada dua level. Level pertama adalah kalian bebas untuk memilih. Dan kalian harus sadar, ya, bisa jadi kalian itu tidak memiliki kebebasan itu. Tidak memiliki kebebasan untuk tidak memilih. Seperti misalkan contoh, pola untuk menciptakan rasa aman. Polanya apa? Grounding. Polanya apa? Grounding kan. Kalian punya nggak kebebasan untuk melakukan grounding? Ntar, mute all. Kalian punya nggak kebebasan untuk melakukan grounding atau tidak melakukan grounding? Atau kalian selama ini digerakkan oleh ego kalian untuk, aduh malas lah bangun pagi-pagi. Aku memilih untuk tidak grounding aja. Ya, di saat itu kalian sebenarnya tidak punya kebebasan tuh, karena pilihan kalian cuma satu, nggak ada pilihan. Hanya tidak grounding, tidak jalan pagi. Ya, tapi ketika kalian bisa memilih keduanya, grounding nggak apa-apa, nggak grounding nggak apa-apa. Ya, ya sudah, itulah kebebasan. Tapi harus divalidasi. Jangan, aku memilih grounding, nggak grounding, tidur aja. Belum tentu itu kebebasan, belum tentu. Coba grounding, apa sensasi emosi yang keluar? Rasa malesnya bisa runtuh nggak ketika punya niatan untuk grounding? Paham nggak maksudku? Paham ya? Mudah-mudahan paham. Jadi intinya pola, pola itu supaya kalian bisa memiliki kebebasan, kebebasan untuk memilih. Kalian bisa memegang dua kutub dari kehidupan ini, positif, negatif. Hingga kalian bisa memiliki kebebasan dalam hidup. Putuskan hidup kalian. Oke? Ketika apa? Ketika ada pilihannya. Kalau nggak ada pilihan, berarti kalian sedang terjebak di ego yang looping. Karena pilihan kalian cuma satu. Ya, tapi ketika kalian memiliki kebebasan, sudah kalian bebas. Mau ke depan mau ngapain lo bebas.
Seperti itu, level 1. Level 2 adalah kebebasan untuk tidak memilih, mengikuti aliran semesta. Seperti itu. Apakah aku memilih menjadi founder dari komunitas menemui jodoh ini? Enggak. Tiba-tiba terjadi begitu saja. Oke, seperti itu. Sama seperti kemarin aku bikin konten tuh. Coba kalian lakukan survei 10 orang aja yang ada di sekeliling kalian, ya, yang sudah menikah. Coba perhatikan cerita mereka ketemu sama jodohnya mereka. Apakah ketika mereka nyari atau ketemu sendiri? Tiba-tiba ketemu. Coba kalian survei sendiri di sekeliling kalian. Apakah pilihannya tersedia datang secara otomatis atau jodohnya datang dari pencarian? Dari 10 orang itu berapa persen sih yang nyari jodoh? Paling nggak ada 10%. Nggak ada satu atau dua orang. Gitu dia materinya. Gak usah panjang-panjang. Oke, mudah-mudahan paham. Silakan, angkat tangan kalau ada yang mau tanya. Ini sesi Q&A. Silakan, angkat tangan. Paham nggak, teman-teman? Paham nggak? Ketik di kolom komentar. Paham apa nggak yang aku sampaikan barusan? Jangan-jangan nggak paham nih. Paham nggak? Paham nih, ya. Jadi perhatikan, perhatikan bener-bener. Apakah kalian memiliki kebebasan untuk memilih? Ya, karena ketika pilihannya cuma satu, itu nggak bebas sebenarnya kalian. Kalian sedang digerakkan sama egonya kalian. Seperti itu. Oke, silakan, silakan. Ini bukan berarti aku tidak mau memberikan advice ya di grup WA. Karena nanti ke depannya jawabanku akan lebih banyak ngomong bebas. Ya, tapi coba perhatikan, jawabanku pasti akan membuat kalian memeluk satu sisi yang kalian selama ini kalian hindari. Ya, supaya apa? Supaya kalian punya kebebasan kedua hal tersebut. Bisa memilih A atau B. Kalau kalian cenderung menghindari rasa takut, aku akan memberikan advice ke kalian untuk mengalami rasa takut itu. Supaya kalian benar-benar bebas. Seperti itu. Oke, tadi ada yang angkat tangan tuh, Mbak Gina kayaknya. Silakan Mbak Gina. Ngilang orangnya. Silakan. Halo Mas. Halo, ya. Saya mau bertanya yang konten yang di IG yang kemarin, yang soal energi yang terpendam, bagaimana cara kita mengetahui di dalam diri itu bahwa ada energi yang terpendam gitu, Pak. Oke. Ini tuh Mas. Terkait kebebasan dulu deh. Ada nggak? Paham nggak tadi yang tak omongin? Paham nggak Gina? Halo, Gina. Sebenarnya tadi eh, fokusnya dibagi sambil ngerjain tugas Mas, jadi Oh, enggak gitu. itu terlalu nyimak. Oke. Tadi pertanyaannya apa tentang energi yang terpendam? Ya, Energi apa? Tadi pertanyaannya lupa aku. kan yang di konten IG yang Mas Fahmi itu ya, yang Ah, tentang energi yang terpendam gitu. Jadi ada di dalam diri itu energi yang terpendam sehingga orang-orang itu enggak tertarik gitu pada kita, iya. pada diri kita. Mhm. Oke. Energi kalau di tubuh manusia itu namanya emosi, emotion, energi in motion, energi yang bergerak. Ya, jadi emosi dan energi itu sama, sensasi fisik yang bergerak di dalam batin kita. Ya. Nah, kenapa kok ini materi dasar sebenarnya Mbak Gina, ya. Kenapa kok kita memiliki pola energi yang negatif atau looping di batin kita dan yang membuat orang itu tidak nyaman yang berada di sekitar kita? Karena ada pengalaman di masa lalu, ya, yang menciptakan sensasi emosi yang tidak nyaman yang kita tolak. Akhirnya energi tersebut terpendam di batin kita. Ya, itu konsep dari pendaman emosi.
Dan ketika emosinya, energinya terpendam, dia akan menciptakan pola energi. Pola energi itu adalah pola getaran, ya. Yang mana getaran dari vibrasi energi yang terpendam itu akan bisa dirasakan sama orang lain di sekitar kita. Kita nggak usah ngomong aja, ya. Di otak kita ini, di bagian tengah itu ada otak namanya amigdala, ya. Ada amigdala itu bisa menangkap pancaran dari frekuensi energi kita atau vibrasi energi kita, getaran dari energi kita. Sepersekian detik, amigdala bisa merasakan itu, gitu. Ketika getaran emosinya tuh masih nggak nyaman, orang pasti akan merasakan tidak nyaman berada di dekat kita. Tapi ketika emosinya sudah mulai dibaikin, dibenerin gitu ya, lakukan polanya, rasakan emosinya, dia akan berubah bentuk, maka orang juga akan merasakan nyaman di dekat kita. Pasti otomatis. Yang penting kita mau menerima, kita mau ridho sama emosi yang muncul, yang hadir pada saat menjalankan pola. Dia akan berubah secara otomatis, nggak perlu diupayakan. Dia akan berubah sendiri, ya. Dia akan berubah bentuk. Jadi yang namanya emosi positif, energi positif itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa diciptakan, nggak bisa. Dia hanya bisa dirubah bentuknya. Yang namanya energi itu hanya bisa berubah bentuk. Jadi yang negatif itu tidak bisa dimusnahkan, yang positif tidak bisa diciptakan. Yang bisa kita lakukan adalah merubah bentuk yang dari yang negatif ini menjadi yang positif. Berubah. Gitu. Caranya gimana dirasakan emosinya. Cara ngerasakannya gimana? Lakukan semua polanya. Rasakan semua sensasi emosi yang hadir pada saat itu. Nanti kalian akan tahu sendiri bedanya apa. Bedanya pada saat kalian sudah bisa memproses semua rasa-rasa tersebut. Ya, ketika kalian hadir di satu forum, ya orang yang energinya gede, dia akan dikelilingin sama orang, dikelilingin sama orang. Orang yang energinya gede itu dikelilingin sama orang. Itu bisa dilihat dari apa? Dari arah kakinya. Coba lihat nanti arah kakinya. Arah kakinya itu dominan kemana? Ke orang yang mana? Itu yang paling gede energinya orang. Itu yang paling menarik. Ya, misalkan kalian ngumpul nih, duduk di satu kafe gitu. Coba lihat, perhatikan arah kakinya teman-teman kalian. Arahnya menuju kemana? Itu energi yang paling gede. Kalau sudah energinya gede, power, enak buat orang lain, sudah. Kalian tinggal duduk manis yang membiarkan orang tuh jatuh cinta ke kalian. Kalian tinggal pilih, bebas kalian pilih yang mana. Tuh dia. Oke, paham, Mbak Gina? Oke, paham Coach. Makasih. Oh ya, ya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Silakan, angkat tangan. Silakan angkat tangan. Mudah-mudahan paham ya, teman-teman ya. Kalian sudah akses kelas, lakukan Jesse polanya. mau, Mas Fahmi. Ya, silakan, Pak Jesse. Eh, karena ini ngomongin kebebasan ya, Ya, berarti aku pengen nanya terkait konteks misalnya harus memilih pasangan nih. ya, Kalau kondisi sekarang sih yang ngajak nikah belum ada ya. Mungkin beda ya, sama Mbak Emily yang milihnya udah milih untuk nikah gitu kan. ya, Nah, tapi kalau misal ada beberapa pilihan, kan fokusnya jadi bingung nih. ya, Kayak aku tuh nggak bisa yang namanya misalnya minggu ini fokusnya PDKT atau chattingan sama ini. Terus tiba-tiba nanti ada yang minta kenalan lagi gitu. Kayak berasa membaginya tuh nggak bisa gitu loh, Mas. hmm, hmm, Merasa bersalah kayak gitu. hmm, Padahal ya belum ada ikatan apa-apa gitu. ya, Nah, terus kalau sebagai cewek gitu kan, misalnya masih dalam rangka pendekatan, kenalan, batasan-batasan kebebasannya tuh seperti apa, Mas? kebebasan. Kan ini kan cuma baru kenalan kan. Oh ya, ada lagi nggak mau kamu tanyain? Udah, itu aja dulu. Itu dulu aja. Gitu. Ini kan masih dalam rangka ikatannya sebagai teman kan. Ya mungkin PDKT lah, anggap aja itu PDKT ya. Tapi kan teman kan. Teman kan tidak ada sesuatu hal yang mengikat kan, Jesse. Artinya ketika
Ketika misalkan kamu di chat nih, ternyata kamu sibuk, nggak usah dibalas, orang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu fokus dulu ke batinmu. Misalkan ada rasa bersalah nih, karena kamu dekat dengan A, B, C gitu misalkan ya. Ada rasa bersalah. Terus kamu bingung kan? Sebenarnya kamu sedang nggak bebas karena kamu lagi digerakkan sama rasa bersalah. Jadi apa yang dilakukan? Fokus ke dalam batinmu. Rasakan rasa bersalahnya dulu. Dicerna dulu rasanya. Setelah itu apa? Bebas. Bebas lagi. Kan udah netral. Mau balas oke, mau enggak juga nggak apa-apa. Oh ya, kadang tuh kayak kemerungsung gitu loh, pengen, Nah, berarti maksudnya nggak tuh bebas. iya nggak pengen menghentikan momennya PDKT gitu, tapi juga kayak ada fokus lain kayak gitu. Iya, iya. Berarti nggak bebas. Yang penting gini, pada etika pada saat kita PDKT, ya, jangan terlalu memberi harapan ke orang lain. Ya, itu adalah momen dimana kita bisa mengenal dulu, pendekatan, kenal dulu. Karena bisa jadi orang yang kita kenal di awal yang baik itu, seolah-olah baik itu, bisa jadi dia juga punya sisi shadow yang belum kita pahami tuh. Kita kenali dulu. Kita bisa nggak terima shadownya? Setiap orang pasti punya shadow, nggak mungkin nggak. Nggak mungkin nggak, pasti punya. Tapi ketika kita mulai mengenal dia lebih dalam, lebih lama maksudnya, maka kita akan ketemu sama shadownya dia. Apa yang kita lakukan pada saat kita ketemu sama shadownya? Disadari, disaksikan. Ya, disaksikan shadownya. Jangan dihakimi. Ya, dia adalah orang yang terluka yang mungkin dia nggak sadar. Oke, setelah itu cek logika kita ini. Kita bisa nggak nerima shadownya itu. Jadi ketika kita mau menjalin hubungan dengan seseorang itu bukan bagaimana kita dapat yang baik aja, tapi kita bisa nggak nerima kekurangannya dia. Gitu. Ya, jadi jangan bikin ekspektasi dulu ke orang tersebut, mungkin meskipun dia tuh ngebet banget sama kamu ya. Jangan membuat ekspektasi, Oh tapi iya, jangan ditolak juga. Jangan dihakimi juga. oke. Pasti siapapun yang datang ke kehidupan kita tuh pasti membawa pesan. Nggak mungkin nggak, karena itu adalah pengalaman. Ya, dan kita untuk menuju satu titik kita butuh pengalaman. Ya, kalau kalian Mm-mm. pernah baca buku yang e-book itu, e-book manifestasi itu, yang aku lampirkan di apa namanya di audio Ultimate Energy itu. Aku menuliskan di situ tentang apa? Perjalanan ke tempat baru. Udah pernah baca nggak Cesi? Perjalanan ke tempat Belum. baru gitu. Di tautannya audio Ultimate Energy itu ada. Ketika misalkan kita pengen ke tempat baru gitu ya, misalkan dari rumah ke tempat yang baru gitu ya. Kita belum pernah ke tempat itu dan kita belum pernah melalui perjalanan itu jalannya. Kita tidak pernah melalui perjalanannya. Ya, pada saat kita mau ke sana, pasti kan ada muncul perasaan kayak takut, was-was atau kok nggak nyampe-nyampe ini, kok rasanya lama banget, nggak Mm-mm. sampai-sampai gitu ya. Ya kan? Kita mengalami itu semua, perasaan-perasaan itu. Itu namanya perjalanan emosi, Jesse. Ya, ada ini misalkan tempatnya tempat liburan gitu ya, pantai atau apa gitu. Kita ngalamin perasaan itu. Ada perasaan excited, ada perasaan cemas, kok nggak ada nyampe-nyampe, bener nggak ini jalannya ini? Jangan-jangan kesasar nih, jangan-jangan apa nih? Ini pasti kita ngalamin perasaan itu kan. Positif negatif kita laluin kan. Tapi ketika kita hanya mengalami itu, maka kita akan sampai ke tempatnya. Oke, tapi ketika kita berhenti di jalan, di tengah jalan, sudah kita nggak akan sampai ke tempatnya. Oke, kita tidak akan Iya. sampai karena kita menolak. Ada jalan yang lobang nih, aku nggak mau balik aja, nolak, maka stuck dia. Oke, tapi ketika kita mengalami semua perasaannya sampai gitu, termasuk pertemuan kita dengan jodoh. Ketika kita mengalami semua perjalanan ini, perjalanan emosi ini, kita akan ketemu. Ya, makanya jangan tolak. Makanya aku pernah bilang, jangan pernah tolak aliran semesta. Pasti dia membawa pesan. Oke, perjalanan ke tempat baru. Nah, coba perhatikan. Oke. Teman-teman pasti pernah ngalamin gini. Jalan pertama itu rasanya lama banget.
Tapi pas pulang Lebih cepat. lebih cepat. Padahal mobil yang dipakai sama, jalan yang ditempuh juga sama, dan jamnya sama. Misalkan sama-sama 1 jam, tapi rasanya lebih cepat. Pernah ngalamin gitu nggak? Apa bedanya? Kemampuan kita untuk merasakan emosinya. Di awal kita sudah merasakan emosinya, sehingga pada saat pulang kita sudah familiar dengan emosi tersebut. Akhirnya apa? Kita jalan dan rasanya cepat. Rasanya terjadi begitu cepat. Padahal sebenarnya sama. Seperti itu. Paham nggak, Cesi? Iya, banget. Paham apa tambah mumet? Paham, sedang dicerna. Iya. Jadi intinya siapapun yang datang ke kehidupanmu, dialami emosinya. Ya. Ketika Iya, kamu lagi merasa mengalami overwhelmed, banget. iya. Ketika kamu merasa overwhelmed gitu, kayak ngerasa kewalahan gitu, untuk jalan sama A aja, bingung gitu kan. Beri waktu dulu Itu diri, kalau beri kalau waktu di dulu ya. Ya. realitanya kayak gitu gimana, Mas? Misalnya ini ngajak jalan, terus ini Mm, ngajak ketemu. mm. Jangan kasih ekspektasi dulu mereka, nggak apa-apa. Kalau memang kamu bisa jalan, jalan. Kalau enggak. Kamu bebas untuk Hmm, memilih. oke Mau oke. jalan-jalan, enggak. Bebas. Kalau diiyain semua nggak apa-apa. Kalau kamu kuat, fisiknya enggak apa-apa. Mental batin, lahir batin kuat ya enggak apa-apa. Tapi jangan dipaksain juga, santai aja. Jangan dipaksain Oke juga. oke. Mm. Aku dulu waktu pertama-tama Baiklah. kali pertama-tama kali kenal sama istriku, ngobrol di mana? Di rumahnya dia, nggak kemana-mana, nggak capek. Di rumahnya dia. Modusku apa? Aku tuh kosanku sama rumahnya istriku itu jaraknya mungkin sekitar 7 kilo sampai 10 kilo lah, jauh. Modusku apa? Waktu aku pengen ke rumahnya dia, aku tanya gini, nasi goreng yang enak di Mondoroko di mana ya, katanya. Aku bilang gitu ke istriku. Kata istriku apa? Di rumahku ada, katanya. Berarti kan pintu terbuka nih. Gitu ya udah aku ke rumahnya. Gitu. Masya Allah. Gitu gitu. Gak capek kan? Ngobrol di rumah aman juga gitu. Oke. Maksudnya nggak akan ngapa-ngapain gitu loh. Ya kan? Seperti itu. Kalau kamu memang kuat jalan, sih nggak apa-apa jalan aja. Tapi kalau memang capek, sudah istirahat. Gitu. Kita juga harus bisa menyayangi tubuh fisik kita. Itu ada powernya yang perlu di-charge juga dengan cara istirahat. Gitu. Oke, paham nggak? Oke, paham paham, Mas. Ya, akan ya. Udah Mungkin ada itu lagi? dulu. Udah, Udah, ya. itu Mas, dulu. Terima Ya. kasih, ada waktu Mas. nggak? Oke, masih. Mbak Nuni. Silakan Mbak Nuni. Selamat siang Mas Fahmi, apa kabar teman-teman? Siang. Apa kabar teman-teman? Hmm, Baik semua. Alhamdulillah. Gimana Mbak? Bu Kepala Sekolah, silakan. sharing aja ini. Siapa tahu dengan Ya, sharing bisa lebih rileks. iya. Karena karena tadi sebenarnya ngasih ruang buat teman-teman yang mungkin anggota baru yang mau tanya. Karena saya merasa orang lama ya udahlah udah sering tanya, kasih dulu yang lain. Tapi kok nggak ada yang tanya-tanya. Nggak apa-apa. Yang baru mungkin masih penyesuaian. Masih Oke, kaget. Kaget ngelihat, "Ah, Fahmi kok kayak gini ya orang." Kaget dia. Silakan. iya. Hari ini kan temanya tentang kebebasan. Ya, Jadi sambil mau refleksi diri, apakah yang saya lakukan juga termasuk kebebasan atau bukan gitu kan. oke. Jadi 1 minggu ini pasca Hari Kemerdekaan yang pernah saya tuliskan di grup, saya memang mengalami kayak hmm, saya mengalami hal yang sebenarnya tidak ingin saya alami gitu kan. Pikir Oke. saya emosi-emosi itu sudah selesai gitu kan. Ternyata benar selama kita masih hidup itu akan terus dihadapkan dengan ujian dan cobaan. Apakah kamu sudah benar-benar baik atau belum gitu kan. Jadi Ya, eh, seminggu yang lalu ada trennya kan kegiatan full penuh gitu kan. ya. Nah, kemudian
beberapa hal yang sebenarnya itu sepele, tapi mungkin karena faktor dan lain-lain, kemelekatan yang masih ada, pada akhirnya saya belum berhasil untuk langsung go yang identitas baru gitu, Mas. Jadi ada sesuatu kalau ketika kejadian kemarin, pas hari kemerdekaan, saya merasa, saya ini masih melekat nih di identitas lama saya. Artinya mungkin saya ingin si pengendali, saya yang kecewa, saya yang iri itu masih ada dalam hati saya. Jadi berkecamuk. Tapi terus saya juga mengatakan ini sebenarnya nggak boleh loh kayak gini gitu kan. Apa yang terjadi realitasnya itu adalah cerminan dari batinmu. Semua konsep materi itu kayak yang berantem sendiri gitu. Tapi kembali lagi, saya juga manusia biasa, jadi saya menerima ya sudahlah kalau memang saya harus merasakan ini gitu kan. Jadi pada akhirnya ya saya menikmati rasa mungkin kedongkolan, kekecewaan dan lain-lainnya dengan cara saya di rumah aja, saya melakukan mirroring, saya dengerin UE agar apa? Saya juga ingin menyelamatkan diri. Aku harus kembali ke mode yang baik-baik aja nih, kan kemarin udah baik-baik aja gitu. Iya. Apakah kemarin hal yang saya pilih akhirnya, oh saya kayaknya harus pause nih, saya harus berhenti seperti yang dikatakan Mas Fahmi, kayaknya kadang kan kita juga butuh charger ulang nih kita itu Iya. karena mungkin kemarin habis tak 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 banyak kegiatan mungkin saya mikir kasihan juga mungkin ketika guru harus mengimbangi apa instruksi saya atau murid dan lain-lain yang tidak Iya. sesuai ekspektasi saya lah intinya seperti itu. Iya. Iya. Padahal Iya. ini benar-benar pundung Mas Fahmi. Kayak yang aku tahu ini nggak boleh kayak gini. Harusnya kan kalau sudah ya sudah tutup pintu aja. Itu Iya. hanyalah proyeksi gitu kan. Tahu secara teknik Cara materi konsep. tahu. Iya. Konsepnya saya tahu. Tapi untuk menjadi diri saya yang harus baik-baik saja dan merasa hai hai gembira itu nggak bisa. Benar-benar saya paksain nggak bisa. Jadi, Iya. wah, kok berat banget ini melekat banget. Terus, tapi di satu sisi kalau kita harus bebas memilih, ya nggak apa-apa, toh jangan dipaksakan gitu kan. Iya. Jadi memang saya seminggu ini mode mode senyap, Hmm. Oke. mode senyap, tapi bukan berarti saya tidak melakukan sesuatu. Saya tetap Iya. Iya. tetap beraktivitas, saya tetap memantau mereka, saya tetap bekerja. Hanya saja modenya tidak mode riang gembira, saya masih Iya. mode senyap. Karena apa? Karena ya saya merasa saya juga harus bebas memilih. Ketika saya harus memilih, ya udahlah, mungkin memang saya harus ngerasain ini gitu dulu, harus Iya. istirahat gitu, nggak apa-apa gitu kan. Iya. Ya Iya. begitulah kondisi saya saat ini, makanya tadi saya mau curhat, tapi kok teman-teman dulu lah gitu kan. Sebenarnya saya Iya. secara konsep tahu, cuman ya itu saya tetap Iya. berusaha terus memperbaiki diri meskipun ya belum berhasil 100%, nggak bisa yang kayak tekniknya orang Hmm. ya udah itu udah tutup udah selesai ya terus nyengir lagi senyum lagi itu belum bisa Hmm. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dilatih gitu. aja. Dilatih. Ya artinya saya juga bebas untuk berekspresi kan Mas, memutuskan saya harus seperti apa gitu kan. Bebas. Bebas. Yang penting ketika memutuskan tahu konsekuensinya seperti apa. Ya, Ya. Pastikan karena tadi keputusan dibuat pada saat kita sudah mulai netral. Di situ kebebasan sejati, terdapat kebebasan yang sejati ketika kondisi batinnya netral, bukan digerakkan oleh emosi. Tapi kalau masih digerakkan oleh emosi, nggak ada kebebasan di situ. Hanya ada satu pilihan. Pilihan. Sebenarnya dua sih pilihannya. Pilihan untuk melawan atau lari. Itu. Gimana, Mbak Nuni? ya intinya itulah yang sedang terjadi ke saya. Nggak Jadi apa-apa. saya saya jujur memang saya sedang memilih untuk oh mungkin kemarin-kemarin udah tak 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 tak, banyak kegiatan saya Ya. memahami mungkin orang juga capek ABC Iya. mungkin ya sudahlah kasihan mereka jadinya saya tak
ibaratnya kendaraan ya direm dulu gitu Iya, iya, untuk satu. Semoga iya, bener, saya sih bener. berharap itu bukan dari egois, saya juga belajar menyadari ini benar apa enggak. Jadi apa ya di batin itu ya selalu ngomong ini udah bener belum yang saya lakukan kayak gitu karena saya tetap tetap punya keinginan untuk saya ingin berubah lebih baik menjadi Iya, versi yang baik gitu. Intinya ada niatan seperti itu. iya. Golongan darahnya Mbak Nuni apa? A ya? Oh, O, B, O, O, B. B. Oh, B. Harusnya aman sih. Kalau A kayak Banget aku apa itu enggak? kontrolnya kencang, harus sesuai, harus apa ya? Harus apa namanya? Harus teratur kalau A itu. Memang agak perfeksionis biasanya orang. Tapi kalau B harusnya enggak, biasa aja. Saya tahu B Oke, itu zamannya SMA, setelah itu belum pernah lagi cek. nggak akan berubah kok golongan darah itu. Jadi dulu Golongan zaman darah nggak akan SMA berubah. kan. Coba nanti cek. Kalau A biasanya kontrolnya gede, biasanya. Karena dia Iya. menyukai keteraturan. Nah, coba kalian Hmm, cek itu tuh. Instagram gue tuh. Teratur banget. Sangat teratur. Karena itu golongan darahku A. Gak apa. Tapi gini, poinnya gini. gitu. Ya, yang dilakukan Mbak Nuni itu udah bener. Kasih waktu dulu. Ya, ini bukan sulap loh. Bukan sulap, bukan sihir. Nggak bisa kita berubah semalam gitu. Karena kita sudah terbiasa hidup di mode yang dulu. Ya, mungkin sudah 20-30 tahun Mbak Nuni. Nggak apa-apa, kasih waktu dulu. Iya. Dirimu untuk istirahat. Nggak apa-apa. Nggak apa. Dan jangan berusaha untuk menjadi baik, Mbak Nuni. Jangan berusaha untuk menjadi baik, menjadi happy, riang gembira. Nggak perlu. Jangan berusaha. Ya, Oke. nanti Mbak Nuni akan konflik sendiri sama pikirannya. Kayak yang barusan dialamin tadi Iya, itu. Konflik kan? Ya kan? konflik makanya di batin. Makanya aku Mm-mm. bilang pada akhirnya aku pause, aku harus bener-bener santai dulu nih. Aku nggak mau ngambil pergerakan gitu kan. Karena ya konflik Betul. batin. Aku tuh secara konsep harus begini, tapi aku nggak Betul. bisa begini. Nggak apa-apa. Itu udah bener banget. Gitu. Stop. Jangan melakukan apapun. Ya, tadi aku bilang jangan berusaha menjadi baik. Oke? Jadilah baik. Nah, gimana caranya? Ya, Caranya gimana? Jadi jangan berusaha menjadi baik karena nanti hanya akan merasa baik. Tapi jadilah baik beneran. Caranya gimana? Aku ambil contoh aja. Kalau baik kan terlalu umum ya. Contohnya adalah rendah hati. Oke? Kontranya rendah hati apa? Mbak Numi? Sombong. Ya, rendah hati ya, dan sombong. Itu adalah dua kutub yang berbeda. Ya, berseberangan. Bisa bedain nggak? Orang yang berusaha rendah hati dan merasa rendah hati dengan orang yang rendah hati beneran. Apa bedanya? Ya, pernah lihat nggak ya, orang orang yang berusaha kan rendah sih hati? kabarnya Pernah lihat pasti nggak? Pernah kelihatan. lihat nggak? Orang yang berusaha untuk rendah hati. Dia kalau jalan di depan orang tuh kayak nunduk-nunduk gitu. Kayak berusaha untuk tampil sebagai orang yang rendah hati. Pernah lihat nggak? Iya, Nah, kalau kita ngelihat orang kayak gitu, apa pandangan kita terhadap orang tersebut? Apa? Penjilat kan? Kayak penjilat gitu kan? Kayak apa? Kayak palsu gitu loh. Ya nggak sih? iya, pasti batin sih gitu. Ya kan? Ini palsu ini, kerendahan hati yang palsu ini. Ya nggak sih? Ya Ya, kan? Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia menolak atau bertarung dengan rasa sombongnya. Dia memerangi rasa sombongnya. Dia memendam, menekan rasa sombongnya dengan berusaha untuk rendah hati. Padahal rasa sombongnya ada di batinnya. Ya, iya, kesombongan dari orang yang berusaha rendah hati. Itu adalah kesombongan tingkat ulti, teman-teman. Rendah hati.
Dia berusaha rendah hati. Padahal dia sombong dengan cara rendah hati. Bisa paham nggak? Iya. Dia berperilaku rendah hati itu untuk supaya sombong sebenarnya. Paham nggak teman-teman? Biar Supaya aja. dipandang sama orang ini, wih keren banget ya orang ini rendah hati banget. Padahal kita yang lihat orang kayak gitu, dia palsu banget orang kayak gini. Nah, Sih, bisa lihat. Tapi orang yang rendah hati beneran, yang benar-benar rendah hati, adalah orang yang bisa menyadari kesombongan yang ada di dalam batinnya. Itu orang orang rendah hati beneran. Ya, ketika ada sensasi emosi atau pemikiran yang beridentasi sombong, dia bisa sadar, tek ini. Sehingga apa? Ketika ada sensasi emosi kesombongan dan pemikiran yang sombong, dan dia sadar, dia menyaksikan, dia runtuh sendiri. Otomatis dia akan menjadi orang yang rendah hati beneran. Iya nggak? Paham nggak? Sama seperti case-nya Mbak Nuni, jangan berusaha untuk happy. Jangan. Happy itu natural, Mbak. Kebahagiaan itu natural kita. Fitrahnya kita tuh bahagia. Tapi ketika Mbak Nuni merasakan kayak kemarahan, keinginan untuk mengontrol lah, apalah, sadari itu adalah egonya, ekspresi dari egonya Mbak Nuni. Diapain? Jangan ditekan, jangan dilawan. Stop dulu, break. Nah, itu udah tepat nih Mbak Nuni nih. Dan itu nggak apa-apa Mbak Nuni. Bukan sesuatu hal yang buruk itu, nggak apa-apa. Itu memang prosesnya kayak gitu. Paham nggak? Nggak apa-apa. paham. Kasih waktu dirimu untuk mencerna itu semua. Cuma kemarin yang disayangkan itu, hello, teman-teman merdeka, kok aku harus memerangi Bim diriku salah sendiri. Bim langsung jadi orang baik gitu. Nggak, butuh proses, nggak apa-apa. It's okay. Dan yang kamu Ya, lakukan sudah nggak benar. apa-apa. Yang kamu lakukan sudah benar. Yang penting kamu bisa sadar. Kamu jangan sampai bereaksi atas identitasmu yang lama. Kata kuncinya adalah reaksi. Ketika emosinya Ya, keluar, keinginan untuk mengontrol keluar, untuk mengendalikan keadaan keluar, sadari ada ego yang sedang bermain di situ. Jangan melakukan apa-apa. Duduk dulu, diem. Ya, kalau butuh istirahat, pulang dulu. Tidur, tidur. Kalau benar-benar nggak kuat. bener, Mas. Bener. Gitu. Oke, paham? Paham, paham, paham. Gitu. Nggak perlu merasa bersalah, nggak perlu merasa apa, nggak. Emang kayak gitu prosesnya. Oke, Oke. terima Dan kasih. rutin jalankan polanya, ya, Mbak Nuni. Konsisten ya polanya. Udah azan. Di sini udah azan, Mas. Azan, azan. Oke, terima kasih, Oke, Mas Fahmi. sama-sama. Oke, jam 12 sudah teman-teman. Ada lagi nggak yang mau nanya? Kalau nggak ada yang nanya, aku close ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman paham. Ya, bebas. Bebas. Kalian bebas. Jangan tergantung aku. Kalau aku nanti mati gimana? Kalian nggak punya kebebasan. Siapa lagi yang mau tanyain? Kalian udah dewasa. Ya, kalian bisa menentukan pilihan hidup kalian sendiri. Yang penting kalian tahu. Pada saat kalian menentukan, itu kalian sudah paham banget ini apa konsekuensinya. Dan kalian bisa melihat semuanya secara apa adanya dan kalian bisa tahu konsekuensinya apapun itu ketika kalian netral. Ya, sama dalam hal kebebasan untuk bersosialisasi. Ya, buat orang-orang yang kesulitan bersosialisasi, nggak punya teman, sebenarnya dia nggak punya kebebasan. Dia tidak memiliki kebebasan untuk di rumah aja atau bersosialisasi dengan orang. Ya, dia hanya mengikuti egonya yang lebih nyaman di rumah. Akhirnya temannya nggak nambah, peluangnya nggak kebuka. Ya, tapi ketika kalian sudah mengalami keduanya, di rumah nggak apa-apa, bersosialisasi nggak apa-apa, itulah yang dinamakan kebebasan. Seperti yang Cesi lakukan. Mbak Cesi kan akhirnya kan banyak tuh ikut sana lah, ikut sini lah, ikut jalan kaki lah, ikut nongkrong after work lah, yoga lah, Betul. macam-macam lah pokoknya.
Kamu punya kebebasan, Jesse, untuk ikut itu semua atau di rumah. Bebas, kamu udah punya pilihan. Ya, Ya, tapi kalau orang-orang yang mager aja di rumah, berharap jodohnya datang sendiri ngetok gitu, atau nyari di dating apps, tuh, nyari biro jodoh, nggak punya deh kebebasan. Halusinasi. Ya, tapi ketika Chelsea mulai punya banyak teman, tuh, perhatikan, peluang terbuka kan, peluang terbuka kan, meskipun belum ada yang serius, tapi kandidatnya sudah ada, betul. kandidatnya sudah ada. Ya, jadi teman-teman bersosialisasi lah teman-teman ke siapapun yang Seenggaknya kalian suka. terlihat ya, Mas. Iya, hilalnya udah mulai kelihatan nih hilal. Ya kan? Hilalnya udah mulai kelihatan. Ini kalau kalian di rumah aja tidak memiliki kebebasan untuk keluar, ya sudah susah, susah. Jadi kalian harus benar-benar memiliki kebebasan untuk di rumah aja atau berteman dengan banyak orang. Itu dia. Oke, sehingga apa? Sehingga peluangnya terbuka. Sehingga kalian tidak terjebak sama egonya kalian. Ego introvert. Aku nggak suka keramaian. No, aku juga introvert. Di rame bisa aja kok, insya Allah. Hidup aku masih di tempat keramaian. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan paham. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapatkan wisdomnya hari ini. Sehingga kalian punya kebebasan. Ingat, kalian sudah gede, sudah dewasa. Bisa memutuskan semuanya sendiri. Kalau kalian tanya aku, pasti akan tak kasih ke kutub yang kalian tidak sukai. Itu jawabannya. Pasti. Supaya apa? Supaya kalian bebas memiliki kedua kutubnya. Bisa memeluk kedua kutubnya. Oke, itu aja teman-teman. Kita akan ketemu lagi di sesi Q&A bulan depan ya. Karena minggu depan aku mau keluar kota dulu. Itu aja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.